Season 5 Episode 4. Gak kerasa banget ini kita udah di episode terakhir nih, Nat. Betul, episode terakhir tapi di season ini. Iya, di season ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di season depan. Betul, season depan pastinya masih banyak episode dan narasumber yang keren-keren. Jadi ditunggu aja untuk season selanjutnya. Oke. Benar kan? Tapi sebenarnya gue nih selama ini gue punya rahasia. Selama ini Selama ini gue punya rahasia. banget? Iya. Wah, rahasia apa tuh, Pai? Gue tuh sebenarnya senang matematika. Senang matematika? Senang matematika. Wah, agak lain ya memang Iya. ya. Memang gue ya biasalah. Karena banyak orang itu yang malah pusing sama matematika. Bener gak? Bener. Malah kayaknya hampir semua orang nggak sih pusing gitu sama matematika. Ini keren juga ya suka sama matematika gitu. Serius? Serius. Gak ada yang mau dijelaskan lagi gitu kenapa bisa suka matematika? Nggak ada, karena emang seru aja sih. Oh gitu ya. Tapi emang bener sih. Apalagi kita sebagai mahasiswa informatika Penting gitu banget ya. kayaknya. Sebenarnya penting banget Iya. kan. Nah tapi teman-teman sebenarnya itu banyak mahasiswa-mahasiswi program studi informatika yang tidak tahu apa tuh pentingnya matematika tuh di program studi kita gitu Iya. ya. Tuh. Jadi Sebenarnya kita mau nanya langsung aja nih. betul, tanpa berlama-lama lagi. Sebenarnya di sini kita udah punya ahlinya ya. Ahlinya ahlinya. informatika, sesepuh informatika. Sepuh informatika. Langsung aja kali ya. Langsung aja kita sambut Bu Sapitri. Halo, selamat siang Forka People. Salam sehat, salam matematika deh kalau kayak gitu ya. Biar pada seneng sama matematika. Ada apa dengan matematika gitu ya? Bukan ada apa dengan cinta lagi, tapi ada apa dengan matematika gitu ya? Banyak yang nggak seneng. Iya. Jadi sebelum kita mulai mungkin kita tanya dulu gimana kesibukan Bu Fitri di akhir-akhir ini kali gitu ya. Oke, berbicara soal kesibukan, sama seperti cuaca kayaknya ya, tidak terprediksi teman-teman. Saking sibuknya, tapi di balik kesibukan enjoy. Kenapa? Karena itu tadi, ada proses yang dilewati, ada target yang bisa direncanakan, ada target yang dilaksanakan, tapi ada juga target yang tidak terlaksana. Jadi sampai dengan saat ini ya cukup menikmatilah kesibukan itu ya sebagai bagian dari dinamika hidup ya selama bisa bernafas. Selama itulah harusnya menyibukkan diri karena kalau sudah tidak ada waktu lagi sudah tidak bisa menyibukkan diri lagi. So I'm happy. Oh ini jangan kita ya. Ya. Jangan buat kita Yang bangun. yang Gitu ya, jangan ya. Kalau udah bisa baru bisa. Iya dong. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Fayo, Bu. Jadi kita di sini ingin membahas tentang matematika. Jadi informatika. Iya, khususnya di program studi kita. Oh. Menurut Ibu Safitri, kira-kira seberapa penting sih matematika di informatika? Oh, mungkin saya mulai dari hal yang sifatnya general dulu ya. Jadi jangan langsung spesifik ke informatika. Berbicara matematika, ya mungkin banyak orang menganggap itu adalah mata pelajaran atau mata kuliah yang horor banget gitu ya. Kenapa horor? Karena nilainya selalu jelek gitu. Betul banget, Bu. Iya kan? Karena nilai jelek. Jadi mindsetnya adalah horor gitu ya. Terus kenapa horor lagi? Isinya cuma rumus gitu ya. Kayaknya kita harus dipaksa ngapalin rumus. Menghafal itu tidak disukai, mengingat aja itu sulit, apalagi menghafal gitu kan ya, teman-teman ya, gitu kan ya. Tapi tidak bisa disangkal bahwa kita belajar matematika itu dari sekolah dasar malah, teman-teman. Teman-teman tuh kalau sekarang, kalau dulu di zaman ibu mungkin belum terlalu mengenal apa itu kindergarten atau mungkin PAUD belum ya, belum terlalu membudaya gitu di masyarakat kita. Nah, tapi kan era saat ini bahkan anak-anak itu ada toddler, ada kindergarten, kemudian nanti ada PAUD dan lain sebagainya.
itu dari dasar mereka sudah diperkenalkan dengan matematika. Ya meskipun bukan matematika sih namanya, tapi mereka sudah diajarkan untuk berhitung gitu ya. Ini satu tambah satu dua gitu ya. Dan itu terus berlanjut tuh tanpa kita sadari sampailah kita nanti ke kelas 12 gitu ya teman-teman. Eh, Ibu pernah atau bukan bukan pernah ya, selalu bilang di kelas gitu kalau misalkan ketemu dengan mahasiswa baru di mata kuliah dasar logika matematika, kayaknya tuh horor banget gitu ya. Menghindari informatika karena matematika saya ada di prodi X gitu ya. Lah, Ya, kok ada daslog gitu ya? Ya udah deh, saya mau hindari prodi ini atau saya mau hindari UPJ nih gitu ya. Sementara daslog itu adalah mata kuliah khasnya kita, teman-teman. Kenapa? Karena belajar matematika itu sebenarnya melatih kemampuan dan keterampilan berpikir sih sebenarnya. Di balik kerumitan rumus yang ada, itu menuntun kita bagaimana caranya setiap masalah itu tuh bisa diselesaikan. Kalau berbicara matematika kan belajarnya cuma 4 hal doang ya, kalau ibu bilang di kelas gitu ya. Tambah, kurang, kali, bagi, nggak ada selain itu. Ya, ibu selalu bilang begitu tuh, kalau misalkan di pengantar daslog gitu ya. Jadi jangan jangan khawatir, jangan takut, jangan merasa minder, Bu. Saya bukan dari IPA. Ya, is okay. Problemnya di mana? Oh, sebelum kamu masuk ke penjurusan IPA, kamu sudah melampaui SD dulu kan ya? SD kamu ketemu matematika kan ya? Dan habis SD kamu SMP. SMP juga belum ada penjurusan. Ketemu matematika lagi ya gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk menghindari matematika. Nah, matematika itu sebenarnya adalah ilmu dasar. Itu tadi yang tujuannya adalah melatih keterampilan kita. Dengan matematika kan kita lebih banyak berlatih ya teman-teman. Orang itu bisa karena latihan sebenarnya, bukan karena menghafal. Karena menghafal itu akan lupa. Nah, kalau sudah di pendidikan tinggi ini kan kita diperkenalkan, oh ternyata jenjang berpikir itu ada 6 tingkatan ya. Mulai dari pertama itu adalah cara kita berpikir itu dengan cara mengingat dulu. Remembering kan? Kalau udah ingat, paham dong. Jadi ibarat kata gini, yuk kita mau jalan-jalan yuk ke Jogja. Oh, ke Jogja. Saya ingat dulu nih tentang Jogja. Kemudian kalian kalian datang ke Jogja, kalian menelusuri tempat-tempat wisatanya, tempat-tempat mungkin pendidikan tingginya. Kalian akan ingat, oh, wisata itu ada di jalan ini, ada di daerah ini. Kalau sudah ingat, kalian akan paham. Itu level berpikir yang kedua gitu ya. Kalau udah paham, kalau misalkan kita mau ke Prambanan misalkan kayak gitu ya, tapi kita mau lewat Solo bisa nggak? Kalau kita paham nih lokasi, oh bisa ke Prambanan itu bisa lewat Solo. Kalau lewat Jogja bisa nggak? Ya bisa. Kalau dari Malang bisa nggak? Ya bisa karena udah paham gitu. Jadi level berpikir kedua itu adalah memahami gitu. Kalau udah ingat, udah paham, level ketiganya adalah menguraikan, menganalisis kalau kita bilang. Kalau misalkan ada jalan rusak nih, kalau kita lewat Solo mau ke Prambanan, ya udah kita lewat rute yang lain, rute yang lain. Ada hal yang bisa kita identifikasi. Oh, ini salah nih jalannya. Oh, ini benar. Oh, ini bisa. Oh, ini nggak bisa gitu kan. Itu kan proses berpikir lagi. Kalau udah bisa kita menguraikan, mensintesis, menganalisis, pasti kita akan bisa menyusun sebuah rencana baru, plan design. Jadi berpikir tahap keempat itu desain, teman-teman. Oh, saya akan rencanakan deh nanti nih kalau bulan depan saya ke Jogja lagi, saya udah bisa mendesain oh lewat ini sekian nih biayanya, lewat jalur ini sekian nih waktunya dan lain sebagainya. Kalau udah bisa ngedesain, tahap yang kelima adalah evaluasi. Setiap kali kita berkegiatan, pasti kita ada proses refleksi diri kan ya. Kenapa ya tadi itu bisa telat? Kenapa ya tadi itu ada masalah? Oh, kita kurang preparation. Oh, kita kurang cari tahu nih problemnya ada di mana. Dan yang terakhir adalah proses berpikirnya adalah creating. Ide-ide baru akan muncul lagi. Inovasi akan tercipta gitu. Nah, kembali ke matematika nih. Apa sih Bu kaitannya matematika dengan informatika? Informatika itu tidak lepas dari konseptual. Kita kalau mengembangkan sebuah perangkat lunak harus tahu konsep dong. betul. Oh, ini perangkat lunak saya akan digunakan oleh pengguna saya untuk proses reservasi misalkan.
Konsep reservasi itu apa sih, gitu ya? Matematika itu adalah pembelajaran tentang pemodelan. Yang paling kalian takuti kalkulus kan? Aduh, Bu, kalkulus. Ada satu, ada dua lagi kalkulusnya. Bu, bisa nggak kalkulusnya di skip aja? Nggak bisa. Karena kalkulus itu adalah konsep pemodelan. Di balik rumus-rumusnya ya, apa sih kita belajar kalkulus itu ya? Diferensiasi, integral gitu ya. Diferensiasi itu kan berbicara tentang linearitas, teman-teman. Ya, ada kaitan nggak sih antara satu objek dengan objek lain? Ini kalau nggak ketemu matematika, kita nggak bisa membuat konsep software gitu. Berbicara integral, integral itu berarti apa sih? Bentuknya itu kayak kesinambungan ya. Berarti kan berkelanjutan nih. Software itu nggak bisa dikembangkan hanya dalam satu fase. Pasti akan ada modifikasi, modifikasi, dan modifikasi lagi. Ketika kita ingin memodifikasi dari satu fase ke fase yang lain, pasti ada connecting dong. Iya, Apa betul. sih yang kita kembangkan gitu ya? Di aljabar linear kita belajar tentang pemodelan itu. Apalagi di dalam informatika nggak lepas dari data. Kalau tadi berbicara konseptual, sekarang berbicara data. Kan dengan perangkat ini kita belajar gimana data itu di-input, data itu diproses, data itu disajikan lagi. Itu processing data itu butuh kemampuan matematika di sana. Ada banyak model. Di balik itu ada logika toh. Iya ya. Informatika itu dekat banget Iya, dengan iya. logika. Kenapa? Yang Ibu bilang, mungkin kalau di matematikanya 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Tapi kalau di informatika bisa jadi 1 tambah 1 itu 3, sama dengan 4. Karena apa? Ada banyak cara yang bisa kita tempuh untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tapi dasarnya lagi-lagi adalah matematika, konseptual. Kenapa matematika dibilang konseptual? Nah, rumus itu adalah pola, teman-teman. Rumus itu pola. Iya dong. Gimana kita mau mengetahui, nih kita lagi ada acara gitu ya, kita diminta untuk dekorasi ruangan. Nah, ruangan kita itu bentuknya hampir tidak menyerupai bentuk bangun ruang yang standar gitu. Gimana kalau nggak ada matematika? Kita nggak tahu kan? Iya kan? Bingung, iya. Ruangan kita itu ternyata bentuknya adalah trapesium misalkan. Aduh, gimana ya? Saya harus membeli, kalau kita mau dekornya pakai cat, mau pakai wallpaper, saya beli berapa luas, berapa kubik, berapa liter. Kalau nggak ada matematika, gimana kita bisa mengkonsepkan, oh kita butuh sekian liter nih, gitu. Itu tuh matematika, teman-teman, tanpa kita sadari, gitu. Nah, jadi nggak bisa dihindari matematika itu kalau di informatika. Nah, bayangkan sekarang di perangkat kita ini, laptop kah itu, smartphone kah itu, mereka kan hanya mengenal istilah biner ya. Biner itu 0 dan 1. Logika itu ada yang namanya boolean ya, teman-teman. True dan false. Ini Iya, kalau diinputkan ini nyala nggak? Diinputkan ini jalan nggak? Diinputkan ini dia looping nggak? Itu basisnya matematika. 0 dan 1 lagi, angka lagi. Untuk bisa menyajikan data nih menjadi infografis yang menarik, menjadi satu tampilan homepage yang dipahami oleh si pengguna. Nah, kita butuh statistika, matematika lagi. Gimana caranya itu semua bisa dikonsepkan? Jadi belajar informatika, belajar modeling, belajar konseptual, belajar data, yang semuanya butuh matematika. Dasar konsep itu ya matematika. Objek itu ada yang limit, ada yang unlimited. Kita kenal matematika diskrit di sana. Ada objek yang terbatas, ada objek yang kontinu. Yang terbatas berarti bentuknya mungkin serinya sama. Bagaimana kalau serinya berbeda? Ada versi data kontinu sama data diskrit. Nah, itu semua dipelajari. Nah, jadi memang informatika itu dekat dengan kita ya. Dan ujungnya, kalau di informatika itu adalah algoritma. Gimana nih software itu bisa di-running? Ada proseduralnya dong. Nah, proseduralnya itu gimana caranya? Apa dulu yang dijalankan? Kemudian apa nanti endingnya? Itu semua berbicara nggak jauh-jauh dari konseptual, data, kita butuh matematika di sana. Jadi kalkulus itu bahasa bahasa enaknya adalah
Ya ilmu konseptual. Ilmu Ilmu konsep. konseptual. Iya, di balik rumus diferensiasinya, matriksnya, kemudian integralnya itu kan semua konsep teman-teman. Iya sih bener. Jadi, iya, nggak mungkin informatika tanpa matematika bisa nggak, Bu? Nggak bisa. Logikanya nggak nyala nanti. Algoritmanya nggak bener gitu kan ya. Desainnya juga nggak efektif. Efektif sih. Gitu. Juga ya. Kalau itu ternyata gitu. Wah, ini untuk kalian-kalian nih yang benci sama matematika, wah ini bahaya ya berarti nih. Cintai matematika. Tuh, coba dari Ya, sebenarnya dikembalikan ke konsep kalian juga sih sebenarnya passion kalian itu lebih kemana sih? Kalau ibu misalkan gitu ya, ibu emang sukanya ngulik, sukanya bikin sebuah planning, nganalisis sesuatu tuh suka banget, mengevaluasi sesuatu itu suka banget. Mungkin mungkin dulu ketika lulus dari informatika, sedikit sharing. Kebetulan kebetulan tuh masuk ke divisi kerja yang cocok dengan karakternya ibu, dengan passionnya ibu yaitu di QA teman-teman dulu di quality assurance. oh, Jadi di quality assurance itu kita diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuan critical thinkingnya kita, kemampuan analytical thinkingnya kita, logical thinkingnya kita untuk bisa menghandle semua proses bisnis yang ada di industri tersebut gitu. Itu sesuatu yang saya suka. Padahal, kalau boleh jujur, coding itu saya nggak suka. oh, Karena menurut saya sesuatu yang terlalu teknis itu membuat saya jadi kaku. Nggak bisa bereksplorasi. iya iya iya. Coding itu kan terikat dengan sintaks ya teman-teman. Apalagi dulu di zaman ibu, sintaks itu sangat-sangat kaku. Saya belajar bahasa pertama kali itu adalah bahasa assembly. Itu hanya untuk membuat tombol clear saja, itu saya butuh mengadopsi 100 sampai 200 record pro Wow, line record. Jadi gimana saya nggak stres gitu ya, kayaknya nggak asik banget sih belajar ini apa sih? Saya cuma diminta untuk menyusun kata-kata menggunakan sintak assembly-nya, move div, nggak enak banget gitu. Nah, tapi ternyata ketika saya praktekkan apa yang saya latih selama saya kuliah itu di dunia kerja, oh, ternyata implementasi di dunia kerja itu di divisi QA itu dituntut seorang informatika mampu untuk satu mengekstraksi masalah. Apa sih problemnya gitu ya? Kemudian bagaimana sih caranya kita menyelesaikan problem ini? Bagaimana kita mendesain sebuah solusi? Oh, ternyata dong. Dan ketika ada di QA, seketika rindu coding. Rindu ngoding, wow. pengen ngoding gitu karena apa? Karena kalau udah sampai ke tahap apa ya, ideation itu pengen banget langsung diimplementasikan gitu. Meskipun itu bukan ranahnya ibu ya, karena kan programmer ada lagi, developernya ada lagi gitu. Tapi seketika ketika udah terjun langsung di ranah analis gitu ya, rindu coding gitu karena greget ya, pengen banget menuangkan konsep kita itu ke dalam baris kode supaya bisa langsung dilihat hasilnya. Oh, jalan, oh, ide ide saya benar, oh, ide saya efektif gitu teman-teman. Betul 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 betul. Tapi kita kaget ya kayak oh ternyata buset malah awalnya nggak suka coding gitu. Enggak banget, nggak bisa coding. Nggak bisa coding, kalau bisa menghindari coding. Karena gini, nih kalau kalau mundur lagi, sebenarnya eh, jenjang pendidikan tinggi yang ibu ingin pilih waktu itu adalah kedokteran. Tapi memang waktu itu di zaman itu kedokteran itu apalagi kami tuh ibu tuh putri daerah gitu ya, ibu dari Pekanbaru gitu. Nah, di zaman ibu, di angkatan ibu, masuk swasta itu adalah aib. Kenapa aib? Kayaknya bego banget sih kamu jadi pelajar gitu ya, masa nggak bisa masuk negeri sih gitu ya. Jadi ambil kedokteran udah tahu sih, apalagi dulu kuota sangat sedikit ya. Kuota di negeri untuk kedokteran, apalagi kedokteran kan dulu nggak banyak teman-teman. Yang terdekat dengan ibu itu di Padang Unan. Kalau ada yang dari Sumatera Barat mungkin tahu ya, Universitas Andalas gitu. Itu juga kuota cuma 15 orang gitu. Cuman ibunya ngeyel, maksudnya aduh ngimpi deh lu ya, ini si Indonesia nih
bersaing lewat UMPTN. Zaman ibu namanya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nih kayaknya kamu ngeyel di, tapi karena namanya ada ambisi gitu ya, pengen coba biar puas, nggak apa-apa deh kalah. Toh yang kalah itu kan karena saya kalah bersaing dengan orang-orang pintar gitu ya, mindsetnya kami tuh begitu. Singkat cerita nggak lolos kan UMPTN, satu pilihnya UNAN, duanya UNPAD waktu itu. Emang ngeyel banget lah waktu itu ya. Tapi ada kepuasan sendiri, nggak apa-apa deh. Gagalnya karena milih kedokteran gitu ya, bukan milih yang lain gitu. Nah singkat cerita, Aku aduh, lagi gitu ya. kan ada gengsi sendiri gitu kan ya. Habis itu pengen lagi nyobain psikologi sebenarnya. Psikologi karena emang suka aja sih mempelajari. Nah, mungkin karena ibu juga punya insting sebagai observer, pengen kepo aja gitu ya gimana sih ya berada di tengah-tengah interaksi sosial dengan manusia gitu. Dan nggak pernah kepikiran komputer sebenarnya teman-teman. Singkat cerita karena ibu nggak mau masuk swasta, karena gengsi masuk swasta, mau ngulang tahun depan juga kayaknya masih lama, dapat undangan. Dapat Oh, undangan dari Politeknik Kalteks Riau. Mungkin kalau teman-teman tahu di sana itu kenapa itu swasta, tapi karena embel-embelnya Kalteks, Chevron, sama kayak Jaya, itu kayak jadi alibi buat diri sendiri. Nggak apa-apa deh swasta, tapi gue undangan, udah gitu gue Chevron gitu ya. Kayaknya udah gengsinya udah naik nih. Ya, pemikiran ala-ala kalian mungkin di zaman ini ya. Pertimbangannya tuh kayaknya banyak banget. Begitu masuk komputer, udah Cilaka 12, IPK 2. Apa ini pelajaran ya gitu ya. Tapi memang dari diri sendiri itu bukan tipe orang yang gampang nyerah. Ibu bersyukurnya begitu ya. Karakter ibu tuh kayaknya penasaran kayak main game tuh kalau nggak bisa nuntasin level ini tuh nggak akan bisa tidur. Gue akan tidur kalau saya nuntasin. Nah, syukurnya ibu punya dorongan itu di diri waktu itu. Jadi nggak apa-apa deh IPA 2. Dulu juga nggak paham juga imbasnya apa sih IP 2 gitu. Terus selama lama kelamaan ada penerimaan internship di Chevron, ibu coba dan wah. dapat kesempatan itu. Ya memang orangnya begitu gitu ya. Coba. Akhirnya selesai D3, ibu mulai dari D3 habis itu. Sebenarnya udah diterima di Chevron teman-teman kerja. Cuman karena kerja lapangan, ibu sih sebenarnya enjoy-enjoy aja ya. Nggak apa-apa juga kerja lapangan, tapi orang tua kayaknya nggak redo ya. Tuh perempuan, anak paling pertama, kerja di lapangan, lingkungannya banyak cowok, mau jadi apa nih nanti anak perempuan ini gitu kan ya. Akhirnya lanjut S1, lanjut S2, lama-lama cinta dengan informatika, tapi yang bikin cinta itu justru pengalaman kerja waktu di Garuda itu. Jadi waktu di Jadi Garuda cinta Indonesia, itu malah pengalaman ya. iya, jadi yang Pengalaman ya. memboosting ibu cinta banget sama informatika, iya karena pengalaman kerja QA di Garuda. Dari situ ibu langsung punya pemikiran ternyata nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Semua Oh, masalah bisa diselesaikan. tuh. Semua masalah bisa diselesaikan ya. Ya, dengan matematika. Jadi matematika. Balik Karena lagi kalau jadi kalau matematika iya, kawan-kawan. karena dengan matematika itu kita akan jadi lebih kritis, lebih terarah dalam mengambil kesimpulan, keputusan, karena udah terukur teman-teman. Matematika itu memberikan kita sebuah, ya meskipun kalau dalam ilmu statistik kepastian itu 50-50 ya. 50%-nya itu gagal, 50%-nya itu berhasil, tapi itu jadi mendorong, jadi satu motivasi sendiri. Gitu. Jadi jangan lagi benci dengan matematika. Nanti kalau di dunia kerja pasti kalian akan rindu matematika. Aduh, kangen ya. Ini kayak Bu Sabiti kangen coding gitu ya. Tapi Bu, kalau kita gimana ya Bu? Misalkan kita kan udah mahasiswa informatika nih Bu, tapi kita logika atau nalar matematika kita itu kurang baik. Mm-mm. Itu harus gimana tuh Bu kira-kira? Latihan, Latihan. ya dong. Iya, latihan. Latihan. Ibaratnya gini, saya nggak bisa naik sepeda. Ya kalau cuman dikeluhkan nggak akan bisa naik sepeda. Gimana bisa naik sepeda? Ya latihan dong. Buat apa ya kita? Aduh, gue nggak bisa matematika gimana nih? Tapi nggak dicoba gitu ya. Nah Oh, iya, nggak bakal ada hasilnya gitu. iya. Kalau untuk membangun gairah kita biar suka matematika gimana Bu? Satu, kalian kenali diri dulu ya.
Kalian itu tipe orang yang suka eksplorasi sendiri atau suka eksplorasi bareng-bareng? Kalau Oh, misalkan kayaknya saya tuh suka eksplorasi bareng-bareng, ya udah untuk meningkatkan motivasi kita ya berarti kita ikut klub atau mungkin kita bentuk kelompok. Nah, kalian kan punya geng gitu ya. Ya, Bo, ya diajak gitu gengnya ke hal-hal yang circle-nya apa nih? Matematika minded nggak gitu kan? Matematika oriented nggak gitu? Itu akan menumbuhkan motivasi karena kayaknya ya kalau ibu perhatikan tuh anak-anak zaman sekarang tuh males banget nge-explore sendiri. ya bener lagi Bu. Bareng-bareng temen, pengennya bareng-bareng pasangan gitu ya. Nah, yuk eksplorasi. Itu caranya untuk menumbuh minat. Mungkin mungkin kalian juga merasa di era kalian ada partner, kalian bisa sharing. Betul, betul. Ada Betul banget. partner, ya kan? Ada partner, kalian jadi termotivasi gitu. Ibu jadi ingat dengan anak PA aku ya. Namanya adalah Raka. Raka, Oh, Raka angkatan, Raka itu panggilan sayangnya Gembel. Coba. nah, apa biasanya gembel? Waduh, angkatan Iya, berapa tuh Raka Bu? Hamdi, anak angkatan 2015. Itu anak 2012. pinter. Itu anak pinter, memang. SMA itu dia mondok, anak Kan? pesantren. Begitu masuk ke perguruan tinggi, dia masuk ke lingkungan umum, mungkin ada apa namanya itu ya, culture shock gitu ya. Kok bebas banget ya di sini, Iya, kok ceweknya betul. cantik-cantik gitu Wah, ya. iya. Lanjut gitu ya berarti ya. Nah, waktu semester satu tuh IPK-nya bagus, 3 koma. Emang dia pinter gitu. Nah, begitu semester 2, semester 3 kok dia merosotnya luar biasa. Begitu ibu panggil, kenapa yang bikin kamu merosot? Saya nggak punya temen. Kamu pengennya apa? Saya pengen pacaran, Bu. Pengen ngerasain Oh, pacaran. Ya udah, sana pacaran. Singkat cerita dia pacaran dong dengan anak kom. akhirnya pacaran dengan anak kom. Oh, agak beda ya. Agak beda Ya, ya. iya anak informatika itu ya kalau ibu mau buka rahasianya. Kalau nggak ke anak kom, anak akuntansi. Oh, wah ini informatika bener gak nih? Kalau nggak salah anak kom sama anak akuntan. Kenapa anak Aduh. akuntansi? Anak akuntansi itu orangnya teratur gitu ya, kayaknya rapi gitu, cantik gitu ya. Hmm. Kalau anak kom memang cantik ya teman-teman ya gitu. Nah singkat cerita, pacaran sama anak kom terus coba panggil lagi. Hei, ini keren loh, IP kamu bisa naik lagi. Kenapa? Karena saya punya partner. Oh, Nah, jadi partner itu adalah booster buat seorang Raka Gembel. Hai Raka, kamu kalau kalau nonton podcast ini kamu ketawa-ketawa, pasti kamu ibu gitu ya. aku Saya bakal punya anak, iya, ya. saya punya anak itu lucu-lucu. Belum lagi dengan Gilang, belum lagi dengan Iren. Saya lucu-lucu dulu tuh. Tapi selucu-lucunya mereka itu kalau sudah diomelin sama emaknya, sama saya, itu kembali ke koridor gitu ya, teman-teman. Nah, kembali lagi jadi gimana cara meningkatkan motivasi? Ya, kenali diri kalian. Kalian itu senangnya yang seperti apa? Karena kalau sendiri, musuh terbesar itu kan sebenarnya diri sendiri ya, teman-teman. Musuh terbesar itu diri sendiri. Saya setuju banget Bu itu. Iya, apalagi generasi sekarang itu kayaknya overthinking deh, generasi overthinking. Apa-apa dipikirnya over banget. Belum kejadian. Mm-mm. Betul. Belum kejadian udah khawatir duluan ya. Ya kan, PD-nya langsung minus gitu kan ya. Iya, betul banget Bu, betul banget. Ya Ya, ada kata iya, apa tuh? visioner. Visioner. Iya. Berdali Pak, berdali aja. Pak, thinking. Bahasa baiknya gitu ya, visioner gitu ya. Bahasa visioner. Saking visionernya terlalu berlebihan gitu ya. Iya betul, jadinya over. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Kira-kira ayo. Ya, sayang banget Bu. Sebenarnya kita tuh masih pengen ngobrol panjang ya. Iya, benar banget. Mungkin kita boleh bikin part 2, part 3, part 4-nya kali ya, Bu ya. Iya, Silahkan. gitu. Tapi kalian pernah ngundang alumni gak sih di sesi podcast? Sesi podcast kita belum ini sih, belum pernah mengundang alumni.
Iya. Mungkin nanti nextnya di season selanjutnya bisa undang Bang Raka ya. Iya. Jadi ini point of view dari Bu Sapitri, nanti di season depan point of view dari Bang Raka. Tapi juga ya. Iya, di episode terakhir juga biar kesamaan. Kalau bisa undang alumni yang udah jadul-jadul banget tuh seru pasti mereka pasti banyak sharing yang bisa mereka kasih ke kalian gitu ya. Oke. Nanti boleh. Iya, boleh. Ya kita langsung chat aja gitu ke Bang Raka ya. Raka Hamdi. Boleh tuh. Dimas ya. Dimas. Dimas. Pusat. Bang Raka Hamdi 2015. 2015. Seru-seru kok mereka. Sebelum mengakhiri acara podcast kita di episode 4 ini, kira-kira dari Bu Sapitri ada pesan yang mau disampaikan khususnya untuk mahasiswa yang lagi berusaha mencintai matematika? Matematika itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi sesuatu yang harus dilatih, teman-teman. Karena matematika itu akan memberikan kita banyak manfaat, banyak keuntungan. Kita jadi lebih kritis dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kita jadi lebih terampil, lebih inovatif karena matematika mengajarkan kita untuk bisa menyelesaikan setiap masalah itu dengan cara terbaiknya. Jadi kalau informatika itu, ya, kata kunci informatika itu adalah optimisasi. Bagaimana setiap software yang kita develop, yang kita hasilkan itu bisa memberikan satu nilai optimal. Kalau sudah optimal, sudah ada efektif di sana, sudah ada efisien di sana, pasti itu yang akan dibutuhkan oleh orang-orang gitu ya. Jadi sekali lagi jangan takut matematika, tapi latihlah kemampuan matematikanya Anda. Satu teman-teman jangan takut tapi berlatih. Oke, kita hari ini dapat banyak banget ilmu. Teman-teman yang nonton podcast ini juga pasti bakal ngerasa banyak ya gitu yang didapat ya gitu. Dengan 30 menit aja kita bisa mendapatkan wow, bidang ilmu. Betul sekali. Oh, satu lagi kalau boleh. Era ini eranya collab. Eranya kolaborasi. Kalau kalian tidak menemukan partner yang secocok di UPJ, di informatika, kalian sekarang sudah dihadapkan dengan fasilitas sosial media. Jadi, bisa kalian membangun circle yang positif di sosial media untuk menemukan komunitasnya kalian, teman-teman. Jadi, banyak banget loh kalau dilihat di sosial media itu, di IG kah, di Facebook kah, itu banyak banget komunitas-komunitas. Nggak ada salahnya kalian join di komunitas untuk kalian bisa latihan sosial juga gitu ya, latihan untuk keluar dari zona nyaman, dan yang paling penting partnership itu ya 50%-nya akan membawa kalian kepada keberhasilan gitu, karena ya eranya collab, kan ini eranya collab ya, jadi jangan hanya collab dalam hubungan saja, tapi collab-lah dari dalam banyak hal gitu. Makanya itu juga pesan dari Merdeka Belajar kan teman-teman gitu. Iya. Ya iya. Kolaborasi itu juga manfaat teknologi ya. Collab dong, iya collab, kolaborasi gitu. Kita kolaborasi. Oke. Terima kasih. Kita ingin mengucapkan Betul. terima kasih banyak untuk Bu Sapitri. Meluangkan waktunya. Betul, dan sudah mau memberikan ilmu baru, ilmu ya pokoknya yang luar biasa banget buat kita. Terima kasih banyak Ibu, semoga sukses selalu. Betul, semoga lah ya kita kan. Semoga sehat, sukses gitu ya, yang terbaik untuk kita semua. Buat kalian juga ya teman-teman ya, jangan gampang menyerah. Ya. Betul Iya. sekali. Oke, baik. Gak kerasa podcast kita di season 5 dan di episode 4 ini sudah berakhir. Jangan sedih teman-teman, jangan nangis ya, karena kita masih ada season selanjutnya dengan episode yang gak kalah luar biasa. Betul, gak kalah seru. Gitu. So, kita sampai ketemu di Season selanjutnya.
Sampai ketemu di podcast season 6. Aku Natali. Dan aku Payo. Kita mengucapkan bye-bye. Jangan lupa subscribe, Ya, betul. Jangan lupa like, komen, subscribe, and satu lagi bisa Share. apa? Share. Share dong. Terus aku share dong. Oke. Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Sehat selalu ya. Ibu izin pamit. Aduh, Fayo nggak kerasa ya. Kita udah di episode terakhir di season 5. Tapi, siapa? tapi jangan khawatir karena Betul. kita akan kembali di season 6. Yang mana season 6 itu nggak kalah meriahnya dan nggak kalah luar biasanya. Jadi teman-teman ditunggu aja untuk podcast season 6. Aku Natali, Aku Payo. kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai bertemu di season 6. Bye. Jangan lupa like, Komen, subscribe, and share.